Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Adi Mulia Firmanda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tugas matrikulasi mata kuliah saraf teriter dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin Zuri, SKM SST FTR MKes. Di sini saya mengambil kasus cervical radiculopathy. Baik, di sini ada algoritma kasus fisioterapi. Cervical radiculopathy, apa itu cervical radiculopathy? Ialah kondisi klinis kompresi ataupun penjebakan antar saraf ataupun entrapment yang melewati ruas-ruas tulang belakang. Dia menyebabkan perubahan fisiologi pada jaringan saraf, seperti terjadinya nyeri leher, nyeri pada lengan, nyeri pada pergelangan tangan, dan nyeri pada ekstremitas distal seperti jari-jari juga. Pada kausanya, penyebabnya ditemui adanya diskus herniasi. Diskus herniasi ini menekan akar saraf karena keluarnya bantalan ataupun annulus fibrosus, dia menekan akar saraf, keluar dari foramina, ataupun perubahan degeneratif pada regio cervical spine. Di setiap segmen cervical memiliki diskus yang berfungsi sebagai peredam gesekan ataupun shock absorber. Ketika bulging, dia akan menekan akar saraf. Pada degeneratif spondylosis, juga sering bertambahnya usia, hubungan antar tulang pada regio spine juga akan mulai menyusut dan dapat terjadinya kontak dan menekan antar tulang dan tumbuhnya taji tulang ataupun osteofit. Kemudian adanya fraktur ataupun hubungan antar tulangnya mengalami perpatahan ataupun putusnya antar tulang. Seperti contoh traumatik seperti whiplash injury, dia juga akan bisa menekan akar saraf sehingga terjadi cervical radiculopathy. Lalu keganasan ataupun bisa kita tumor pada spine. Lalu myelopathy ini pada kasus misalkan spinal cord ataupun saraf pusatnya, seperti adanya kalau kita assessment adanya refleks Babinski, yaitu juga adanya klonus dan terganggunya pola jalan, juga terganggunya upper motor neuronnya. Pada impairment cervical radiculopathy ataupun tanda dan gejala yang didapati, dia ada nyeri leher sampai ke lengan ataupun perifer. Jadi pada diskus herniation, ketika terkena akar saraf, bulging ataupun herniasi, dia akan nyeri leher seperti sharp pain ataupun nyeri yang tajam sampai ke lengan ataupun ke ekstremitas sampai ke bawah perifer. Lalu degeneratif spondylosis juga ada hanya tumbuh taji tulang ataupun osteofit sehingga dapat menekan akar saraf. Pada fraktur, keganasan, dan myelopathy, kita bisa rujuk ataupun refer kepada ke spesialis ataupun tenaga medis lainnya yang lebih kompeten untuk menangani kasus tersebut. Dan lanjut pada iritasi radix nervus spinalis cervical, karena iritasi tersebut, akar saraf tersebut, dia akan berujung, kita lihat dari efek dari secara anatominya juga, dari C4 dan C5 dieksitasi saraf nervus spinalis C5. Kemudian C5 C6 dieksitasi nervus spinalis cervical 6. Cervical 6 dan cervical 7 dieksitasi nervus spinalis C7. C7 dan thorax T1 dieksitasi nervus spinalis C8. Sesuai dengan gejalanya, sesuai dengan sensoriknya seperti dermatom, lalu miotomnya atau otot yang terganggu, dan yang lemahnya juga, serta refleksnya pada masing-masing segmen yang terganggu akan berbeda.
Kemudian dihubungkan dengan ROM yang terbatas ketika didapati cervical-radiculopathy. Kemudian muscle spasme karena terbatasnya gerak sendi, terutama gerak sendi leher, maka otot-otot regiocervical akan menjadi tegang dan ataupun mengalami spasme. Kemudian parestesia ke perifer seperti kesemutan, mati rasa, ataupun baal. Kemudian pilihan intervensi yang saya pilih pada kasus ini dalam myofascial release ataupun ART di sini ataupun active release technique. Lalu yang kedua gliding processus spinosus ataupun SNAGS. Kemudian stretching aktif ataupun dengan mobilisasi dengan gerakan menggunakan belt mulligan. Lalu neural mobilisasi ataupun neurodynamic mobilisasi saraf. Kemudian exercise. Daripada pilihan intervensi juga didapati efek solusi yang dampaknya ataupun efeknya. Myofascial release ataupun ART, active release teknik, ini akan berefek pada rilisnya myofascial adhesion ataupun perlengkatan pada otot-otot tersebut yang mengalami spasme, sehingga dia akan memperbaiki sirkulasi dan relaksasi otot. Dari myofascial release juga dapat mengurangi gejala nyeri, juga menambah ROM. Lalu intervensi yang kedua, gliding processus spinosus, teknik manual terapi dan kombinasi dengan active stretching juga. Misalkan active stretchingnya, misalkan pasien yang saraf terganggunya dia di sisi sampai ke lengan perifer ke sisi dekstra, maka stretchingnya ke arah kontralateral dengan sesuai toleransi pasien. Kemudian di sini ada stretching aktif dari pasien juga, ataupun bisa menggunakan belt mulligan masing-masing dengan sesuai segmen yang mengalami cervical radiculopathy ataupun saraf yang kejepit pada regiocervical tersebut dengan mobilisasinya dengan gerakan ekstensi neck, lateral fleksi ataupun dan rotasi. Kemudian adanya neural mobilization. Ini neural mobilization pendekatannya teknik manual terapi. Dia untuk meningkatkan eksursi saraf terhadap jaringan di sekitarnya dengan menerapkan konsep tension, gliding, dan compression pada struktur akar saraf serta saraf perifer. Efek dari neural mobilisasi ini untuk menurunkan tekanan intrinsik jaringan saraf, juga bisa membangun biomekanik elastisitas sistem saraf. Kemudian dari juga itu mempromosikan kembali fungsi normal mobilisasi saraf sehingga dapat meningkatkan rekrutmen motor unit. Kemudian intervensi yang saya pilih adalah exercise. Di sini contohnya ada chin tuck ataupun retraksi pada regiocervicalnya ke arah dalam dagunya. Kita bisa edukasi postur juga, postural edukasi. Misalkan pasien atau individu tersebut dalam aktivitas kesehariannya dia bekerja di depan layar komputer, kita bisa edukasi postur yang baik bagaimana dan ergonomi yang baik bagaimana. Lalu kita bisa berikan isometric exercise. Diawali dengan isometric exercise karena ini adalah otot-otot postural pada regiocervical, lebih ke untuk isometrik ini untuk stabilisasi otot, dan pada
Reduce cervical karena otot postural dia tipe 1, maka dosis yang diberikan adalah low load, high repetition, dose beban yang rendah tapi repetisinya tinggi. Jadi lebih ke arah endurance ataupun daya tahan ototnya. Dan juga ketika sudah tereduksi, nyerinya sudah mulai berkurang, intensitas nyerinya, maka kita mulai progres dengan isotonic versus latihan beban juga untuk meningkatkan kekuatan ototnya. Kemudian instrumen evaluasi yang dipilih adalah alat ukur visual analog scale untuk nyeri masing-masing dari myofascial release dan SNAX juga bisa dihubungkan dengan alat ukur FAS. Lalu untuk stretching aktif dengan Mulligan belt juga kita bisa evaluasi dengan goniometer ataupun ROM lingkup gerak sendinya. Kemudian dengan neural mobilization kita bisa tes dengan evaluasi sensorik test bagaimana area dermatomnya yang terganggu pada jalur persarafannya, kemudian myotom, otot-ototnya, dan refleksnya juga. Juga bisa kita ukur dengan MMT juga, ataupun manual muscle testing. Pada ini kita juga mengukur alat ukur fungsional yang dinamakan NDI ataupun Neck Disability Index. Ini adalah kuesioner status fungsional yang terdiri dari 10 item, yaitu contohnya nyeri, perawatan diri seperti berpakaian, mandi, lalu mengangkat barang, membaca, sakit kepala, konsentrasi, bekerja, mengemudi, tidur, dan rekreasi. Baik, pada ini sekian pada presentasi saya kali ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.